Sudah Bu Aryan? Ya, bismillah. Yang kerekam Mas Adi. Tapi alhamdulillah, insya Allah Mas Adi sudah merekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cantik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Marita. Semangat ya, masih pagi-pagi yo. Ya, kalian sudah masuk di e-learning? Sudah mengisi daftar hadir? Sudah mendownload bahan ajar? Coba ya, kita cek dulu ya. Ya Bu. Tahu kemarin ada Norma, Nur Husna, Robi Akil, Sukresno ini belum mengisi ya, belum absensi tadi ya. tesis atau Ya Bu, tadi sinyal saya jelek Bu. Oh ya, Sukresno sama Norma kenapa ini kok semanganan? Kencan, Bu. Sudah terobati ini. Iya, Bu. Oke, semoga semuanya lancar, sinyalnya dan mikrofonnya lancar semua ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Anak-anak masih ingat nggak? Yang sudah buka e-learning pasti masih ingat ini. Posisi ada 3 ya. Tesis, argumen. Halo. Iya Bu, eksplanasi bukan Bu. Teks ceramah, eksplanasi di pertemuan yang kemarin ini kita melanjutkan tentang teks ceramah. Salah ya Bu ya, salah ya. Ceramah, ya. Kalian sudah mendengarkan ceramah apa saja pagi ini? Ceramahnya embok saya. Di ceramah minta tambah sangu nggak dikasih, Bu. Oh iya. Ceramah, iya Bapak saya Bu. Ceramah itu ya, temanya diceramahin Ibu nanti akan sangat bermanfaat itu ceramah-ceramah dari Ibu itu ya. Oke. Kemudian memang kita saat ini itu selalu disajikan dengan tiap hari ketemunya ceramah, kemudian kita diharuskan menyimak itu sudah makanan setiap hari. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang ceramah ya. Husna, ayo Husna tadi belum buka e-learning. Masih ingat Iya. kemarin tidak ceramah itu apa sih? Sinyal saya jelek Bu. Ya, sekarang semoga Saya lancar, udah Nak. siap ceramah. Dengerin ceramah Bu Marita, saya sudah siap. Iya, kemarin apa coba kamu kalau tidak buka e-learning masih ingat tidak pembelajaran kemarin tentang ceramah itu apa yang pengetahuan kamu kita coba mengulas yang kemarin dulu. Belum ya. Ayo, pokoknya ini yang tidak. Ceramah itu pembicaraan di depan umum ya Bu. Oke, Pembicaraan di depan umum. betul. Yang tidak absen tadi siapa lagi? Norma? Saya, Bu. Apa itu? Pembicaraan Ceramah itu menyampaikan informasi untuk bisa juga untuk mengajak seseorang, ya nggak, Bu? Iya, betul sekali. Saya juga pinter loh, Bu. Iya. Kalian tidak absen belum membuka e-learning tapi luar biasa ingatannya bagus sekali. Kemudian apa saja sih yang ada di dalam ceramah itu? Ada apa? Yuk isinya apa saja? Halo, ini Pembukaan, Bu. Pembukaan si penutup. Pembukaan Bu. Pembukaan. Terus apa Retna? Pembukaan, pendahuluan, isi, penutup, penegasan ya, Bu. Oh, penegasan seperti itu ya. Retna itu sudah buka e-learning tadi. Nanti kita bahas ya. Ada yang lain? Iya, Bu. Ada kalimat persuasi di dalam penutupnya, Bu. Saya paling suka persuasi di penutup ceramah. Misalnya, oleh karena itu, maka dari itu, begitu, Bu. Jadinya Persuasi itu apa? Indah betul sekali. Ada persuasi. Persuasi itu apa ya, Indah ya? ajakan.
ajakan. ajakan, rayuan, seperti itu ya. Ya, biasanya bisa, kalau Bu. ceramah biasanya kan di akhir pasti mengajak sesuatu gitu. Itu sudah ada kata. Oleh karena itu saya senang, berarti hampir selesai ceramahnya. Betul sekali, luar biasa indah sekarang persuasi itu. Jadi kalau ada teks, ada misalkan ada soal nih ya, ada soal terus di situ sudah ada ajakan, rayuan, berarti sudah pasti jawabannya apa Indah? Persuasi. Persuasi ya. Baik, sekarang kita masuk di pelajaran, di kegiatan inti. Sebelumnya kita simak dulu ya video berikut ini. Sudah muncul belum nak? Belum, Bu. Belum. Proses. Masih proses, Bu. Nah, sudah. Ah, sudah kelihatan, Sudah. Bu. Oh ya, benar ya. Saya putar dulu ya. Kita simak sebentar. Aprilia jangan ngantuk, ini masih muter-muter. Udah, Bu. Udah cuci muka tadi, Bu. Kalian simak sebentar ya, mengikuti motivasi. Masuk ke pelajaran inti seperti biasa. Disiplin adalah pembeda mana orang yang bekerja besar dan mana orang yang hanya bicara besar. Catat dan garis bawahi pernyataan di bawah ini. Mau startup impian yang sudah kamu bangun, tapi jangan berharap itu akan menjadi kenyataan tanpa disiplin. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah melatih disiplin diri Anda? Atau apakah Anda cuma mengikuti arus? Apakah Anda sudah mantap dengan apa yang Anda jalankan sekarang? Kalau belum, itu tidak masalah. Tapi jangan sampai Anda merengek dan mengeluh kenapa Anda masih berada di tempat yang sama bertahun-tahun. Jangan sampai Anda merengek dan mengeluh karena Anda tidak pernah maju-maju. Jangan sampai Anda merengek dan mengeluh karena Anda tidak mendapatkan momentum dan Anda tidak bisa maju dalam hidup ini. Disiplin dimulai dari menguasai pikiran kita dulu. Karena disiplin berawal dari pikiran. Jika Anda tidak bisa mengontrol apa yang Anda pikirkan, Anda tidak akan bisa mengontrol apa yang Anda lakukan. Sudah waktunya bagi Anda untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Sudah waktunya bagi Anda untuk menerima kenyataan bahwa Anda lah alasannya. Inilah saatnya bagi Anda untuk mengakui fakta bahwa Anda lah yang melatih rasa malas Anda sendiri. Sudah waktunya bagi Anda untuk menyadari fakta bahwa Anda lah penyebab rasa malas itu makin membesar dalam diri Anda. Tadi tentang apa ya? Motivasi tadi ya, tentang disiplin. Disiplin. Bu, saya Disiplin diri, Bu. Iya. Disiplin diri. Disiplin diri. Iya, disiplin diri, betul. Sukrisno kemana tadi Sukrisno? Kok baru ada suaranya? Itu kucing saya. Itu kucing saya, Bu. Oh iya, sekarang fokus dulu ya di pelajarannya Bu Marita ya. Fokus dulu, nanti urusan yang lain diurusin setelah ini. Waktunya tidak lama. Saya butuh waktu 30 menit saja untuk memperhatikan saya dan teman-teman di sini, oke? Iya, apa yang kalian bisa ambil dari video motivasi tadi? Saya jawab, Bu. Oh Heni. iya, Heni apa yang bisa diambil dari video motivasi yang Bu Marita tayangkan tadi? Ya, kesimpulannya kalau mau sukses harus disiplin. Oh Gitu, Bu. iya, betul sekali. Bukan tepuk tangan untuk Mbak Heni yang sudah menanggapi. Saya nggak dengar tepuk tangannya dari sini. Coba itunya apa? Mikrofonnya dinyalakan semua, boleh. Jadi ada lagi. Iya, Bu. Sukses harus disiplin, betul. Ya. Saya, Bu. Apa ya? Indah. Indah lagi, luar biasa. Indah aktif sekali. Itu, Bu. Jangan mengeluh pada keadaan, Bu. Iya, jangan mengeluh pada keadaan ya. Nikmati keadaan yang ada ya, Indah ya. Iya. Ada lagi?
Saya Bu Husna. Oh, Husna ya. Husna ini besok jangan lupa absen lagi ya. Sinyalnya Maaf ya Bu. Jangan mengejek Bu. Jangan mengejek teman. Ya, jangan mengejek siapapun, jangan menganggap diri kita itu paling baik ya. Luar biasa. Lagi ada satu lagi sebelum kita masuk ke pelajaran inti. Ngantuk Bu Marita. Norma, coba apa yang bisa kamu ambil dari video disiplin tadi? Nggak dengar? Intinya kita itu harus disiplin sejak sekarang, harus disiplin. Jadi nanti ketika sudah dewasa kita itu sudah terbiasa disiplin Bu. Kalau kerja sudah terbiasa disiplin. Kalau dari sekolah nggak disiplin, nanti kalau kerja kaget. Betul sekali, luar biasa anak-anak. Semua kesimpulannya bagus sekali yang diambil dari video motivasi tadi. Berarti kalian ini semua berbakat jadi penceramah sebenarnya. Dari sedikit tayangan saja kalian sudah bisa menjabarkan. Bu, kalau sukses harus disiplin. Intinya kita harus disiplin diri dari sekarang ya Mbak Norma. Kemudian jangan mengejek teman. Lagi-lagi Mbak Robiatul tadi apa? Bu. Siapa tadi ya? Yang menjawab lagi tadi ya. Kalau mau sukses harus disiplin ya. Jadi kita harus melatih disiplin dari sekarang. Wirausahawan yang sukses, kemudian yang sang juara, seorang yang bisa sukses saat sekarang ini mereka telah melatih disiplin diri. Jadi jangan merendahkan orang lain, jangan menganggap remeh kemampuan orang lain, seperti itu ya anak-anak. Intinya kita harus menanamkan disiplin diri kepada diri kita nih. Kenapa Bu Marita kasih video disiplin ini? Karena ini pagi tadi ternyata banyak yang tidak absen ini. Kesuksesan itu dimulai dari disiplin diri ya. Sukresno, Norma. Oh iya, berarti saya tidak disiplin tadi ya. Disiplin lagi ya nak. Iya Bu. Sekarang kita masuk di pelajaran inti, masih dalam teks ceramah. Siapa yang saya tawarkan dulu? Siapa yang ingin membacakan? Saya Bu. Ya. Kelihatan nggak nak? Kelihatan Bu, kelihatan. Yuk. Saya ya Bu ya. Ya. Mana Bu? Sebentar. Jalan. Ayo. Yuk. Kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Yang kedua, mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Indikatornya, yang pertama, menganalisis isi ceramah. Yang kedua, menganalisis struktur ceramah. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan ceramah. Yang keempat, menyusun kerangka ceramah tentang permasalahan aktual. Yang kelima, mengembangkan kerangka ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan penguasaan materi, vokal, gestur, ekspresi, dan intonasi. Sudah, ya. Jangan ada musiknya remang-remang karena masih dalam tema kemerdekaan. Terus Robiatul agak terpukau ya. Iya Bu. Oke. Selanjutnya kita masuk di tujuan pembelajaran. Satu anak lagi, silakan. Sudah di atasnya loh, untuk keaktifan loh. Kita bacakan Bu. Saya ya Bu ya. Iya. Ayo Sukresno. Ya, tak baca ya Bu. Ya, jangan sampai Tujuan pembelajaran. Pertemuan 1 melalui model pembelajaran Problem Based Learning PBL atau PBL, peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif 4C. 4C itu apa Bu? Itu 4C apa 4K Bu? Kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif 4K ya. Itu kalau dijadikan bahasa Inggris, Chris. Itu kalau bahasa Inggris. Nah itu tulisannya bahasa Indonesia loh. ini
Oh siap. Baik dalam. 1. Menganalisis isi, struktur dan kebahasaan teks ceramah secara tepat berdasar teks yang disajikan dengan sikap disiplin dan tanggung jawab. 2. Menganalisis isi, struktur dan kebahasaan teks ceramah secara berkelompok, menyampaikan hasil diskusi kelompok secara tepat dengan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Hampir sama ya Bu? Ya, struktur kebahasaan dan ini menganalisis isi struktur kebahasaan teks ceramah secara tepat berdasarkan teks yang disajikan dengan sikap disiplin. Ini dengan diskusi, gitu ya. Oke. Ya, ini kita masuk ke pelajaran inti ya, Nana masih teks ceramah. Jika kalian mendengar kata ceramah, sebagian dari kita akan langsung berpikir tentang apa? Pemuka agama, entah ustadz, pastor, dan lain-lain sebagainya. Padahal ceramah itu bukan semata-mata dilakukan atau berkaitan dengan agama saja, betul? Halo? Betul, Bu. Ya, betul. Betul. Semangat hari ini, kenapa? Lapar Bu, lapar. Habis ini kan istirahat. Belum sarapan. Kalau ceramah bisa dilakukan oleh siapapun, tadi Bu Marita tanya sudah pendapat ceramah apa saja pagi ini dari Ibu Bu ceramah, terus akhir-akhir ini masih temanya kemerdekaan ya, masih banyak pidato. Terus kemarin menyaksikan itu nggak mengikuti upacara bendera nggak? Bendera apa tidak? Ikut Bu. Ikut Bu di ikut istana, di istana Bu, tapi virtual. Iya, nggak apa-apa. Jadi bisa tidak secara langsung, bisa lewat televisi, bisa lewat apa saja, secara virtual. Jadi YouTube. bisa pakai YouTube. Jadi tidak harus nih mau lihat ceramah, mau lihat pengajian secara langsung. Jadi ceramah itu bisa dilakukan tidak harus secara langsung. Begitu ya Husnah ya. Terus Iya. kita pelajari dulu materi tentang kelanjutan tentang ceramah. Jika kalian memperhatikan isi teks ceramah, biasanya berkenaan dengan informasi tentang beragam kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan maupun kesehatan. Isi tersebut dianggap sesuatu yang penting, jadi isinya dianggap yang penting. Misalkan ceramah bertema kebersihan, ya isinya harus bertemakan kebersihan. Kemarin tentang 17 Agustus berarti bertemakan apa nak? Kemerdekaan. Kalian di sini sudah merdeka semua? Merdeka Bu. Belum Bu, itu Sukrisno masih dijajah mantan Bu. Wah, dijajah mantan. Merdeka dari diri kita. Mantinya Norma. Kita harus merdeka, kita harus bebas untuk memilih apa cita-cita kalian, tujuan kalian, seperti itu ya. Tadi sudah kita bahas di awal, kita kaitkan dari Hega sudah menjawab apa aja sih isi teks ceramah itu Apa Bu? tadi. Nah, kita bahas maaf Hega, salah. Retna ya yang tadi yang menjawab isi teks ceramah itu apa saja sih yang di dalamnya tadi, apa jawabannya Retna? Di teks ceramah pendahuluan tadi, Bu. Pendahuluan, Isi. Terus penegasan. penegasan. Apa seperti itu? Ada pendahuluan, isi dan penegasan ditegaskan lagi ya. Iya, bagaimana Ibu? Nah, kita bahas yang lain. Penutup. Penutup. Normal ya? Belum. Oke. Kurang tepat ya. Ibu tidak menyalahkan. Saya salah Bu. Yang Retna, penutup betul. Ada penutup. Lalu ada penegasan tidak di situ tadi? Ada. Ya. Yang lain apa ya ceramah itu? Isinya yang ada di dalam ceramah Mengajak
ajakan, Bu. ajakan, persuasif. Bicara tentang struktur tadi ada Argumen. argumen, betul. Argumen itu apa nah? Argumen apa? Argumen itu data-data, fakta-fakta yang memperkuat pendapat. Iya, benar. Jadi kalau menyampaikan pendapat itu harus disertai argumen. Begitukah Bu Marita? Betul sekali. Jadi misalnya Norma pinter. Tumben ya. Kita juga pinter tadi menambahi argumen ya. Jadi kalau ada soal nih kemarin misalkan panjang lebar tadi biasanya kalau bahasa Indonesia kan soalnya panjang-panjang ya. Kalau kalian sudah menemukan di situ menurut pendapat nih atau menurut itu berarti jawabannya sudah pasti termasuk ke dalam paragraf Argumentasi. Asik. nanti menghabiskan waktu misalkan ayo oleh karena itu menurut mari seperti yang Indah tadi katakan berarti sudah termasuk ke persuasi. Nah di dalamnya ada persuasi yang kemarin kita bahas tuh ajakan-ajakan itu pidato ya pidato kemudian kemarin saya tanyakan dulu ada yang tahu bedanya pidato dengan khotbah tidak? Kalau khotbah itu masalah ini keagamaan. Mungkin temanya lebih sempit. Kemudian kalau khotbah itu ada interaksinya nggak sih? Kalau pidato itu kan nggak ada interaksi ya. Khotbah enggak ada sepertinya. Nggak ada. Berarti mungkin dari pembatasan temanya yang lebih terbatas mungkin Bu Marita. Iya, kalau khotbah isinya tentang keagamaan ya, tentang keimanan, tentang memperkuat agama. Kalau pidato persuasi tadi berisi tentang ajakan, seperti itu temanya ya. Terus ini nak kita sebentar dulu adalah strukturnya pendahuluan, isi dan penutup penjelasan. Kalau argumentasi masuknya di isi. Pendahuluan ini berisi tentang isu permasalahan, dan kemudian kalau isi berisi tentang Berisik Retna. sepertinya tidak. Retno konek ya. Ya Retna udah di mute. Oh ya. Retno. Heni bisa dibaca dulu Heni. Biar nggak ngantuk. Di mute. Oke. Iya. Ya, saya bacakan Ibu. Iya. Bagian 3, kebahasaan teks ceramah. Sebagaimana jenis teks lainnya, ceramah pun memiliki karakteristik tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks-teks lainnya. Teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. 1. Menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. 2. Menggunakan kata-kata teknis ataupun peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. 3. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. 5. Menggunakan kata kerja persuasif. Seperti itu, Bu. Iya, seperti itu. Jadi selain struktur ceramah, kita juga mempelajari yaitu teks ceramah yang telah kebahasaan teks ceramah yang telah dibacakan oleh Mbak Heni. Ya, kita nanti akan menganalisis struktur dan teks struktur dan kebahasaan teks ceramah. Menggunakan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama itu yang seperti apa? Ya. Aku. Saya. Ana, beta. Gue. Ya, gue. Lo gue. Lo gue N.
Boleh lah, bukan itu kan kata ganti orang pertama. Oh, tapi di ceramah nggak boleh, di ceramah nggak boleh. Nggak formal ya Bu ya, nggak formal ya. Betul, betul jawaban. Tapi kan contohnya betul ya. Bu Marita tanyakan kan kata ganti orang pertama. Luar biasa. Iya. Oh, iya dong. Bahasa Arab ada Ana ya, ya Bu ya. Kalau kalian itu merasa betul ya norma. Iya, betul Bu. Tapi kalau dipakai di ceramah nggak boleh. Ya betul. Tadi kan pertanyaannya Bu Marita apa saja yang kata ganti ya. Kemudian kalau kata ganti orang kedua, Kamu, Kamu, kalian, hadirin. Kamu, engkau. Hadirin termasuk tidak tiga ya? ya? hadirin itu orang ketiga. Jama. Jama. Oh iya. Ya, pinter-pinter ya kelas ini. Kalau kita Kita kata ganti. Itu orang-orang pertama jama kan ya. Kita, kami. Lanjut ya, menggunakan kata-kata teknis ataupun peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Kata-kata teknis. Apa ini kata-kata teknis? Itu kata-kata yang apa namanya? Jadi misalkan kalau ceramahnya tentang kesehatan, nanti mungkin di situ akan banyak ditemukan kata-kata dalam bidang apa namanya? Kesehatan. Contohnya pandemi. Terus Pinter. Sekali. Nanti kita belajar kelompok ya Norma. iya belajar kelompok di Aku rumah saya. diajari Bawa- Norma. Oke, bawa makanan tapi ya. Kita cari sesuai tema itu yang di dalam teks ini. Jadi istilah-istilahnya itu nanti ada di dalam teks itu ya, Norma ya. Ya, Norma belajar tadi malam, Nak. Udah belajar saya. Tiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan argumentasi. Tadi sudah dijawab, yaitu sebab akibat tentang pendapat, Bu. Sudah dibahas di awal tadi ya. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. But Ayo, apa ini kata kerja mental? kata kerja mental itu berarti yang berkaitan dengan ini apa namanya mental, aktivitas mental apa ya aktivitas mental. Aktivitasnya tidak Menghe- terlihat. Menghemat, mencintai, Menghargai. Memikirkan. Panjang kali lebar. Oke. Ya betul, mencintai. Ya, yang kelima adalah menggunakan kata kerja persuasi. Ya, persuasif tadi juga sudah dibahas. Nah, untuk kalian sudah mendapati LKPD ya, kalian bisa Ya, berdiskusi Bu. di e-learning. Sudah. Ya, sudah ya. Bisa diasinkron, dieksplorasi di ruang kolaborasi. Nanti Ibu Marita pandu ya. Norma kemarin sudah Ibu suruh untuk membuat apa? Kelompok, sudah dibikin kelompoknya? Norma. Oh iya, maaf masih mute. Kelompoknya saya bagi jadi 2 kelompok, Bu. Ya. Lanjut. Kelompok yang pertama saya, ketuanya nanti saya aja ya. Sutrisno. Kok saya dicampur sama Sutrisno ya, Bu? Aduh. Kemarin kan request. Oh iya, lupa saya. Nur Husna, Aryan, Seneng Resno, Ega. tuh sama Chris. Nur Husna nggak usah cemburu ya. Kelompok yang selanjutnya itu Udah Retna, punya enggak lah. Robiatul, Aprilia, Heni sama Indah. Itu kelompok saya, kelompok pidato. Kelompoknya Retna, ketuanya Retna ya. Itu nanti kelompok drama. Ya siap. Oke, silakan diskusi di kolaborasi. Nah, bisa membuka e-learning. Cukup ya? Sedikit Siap, saja. Bu. Cukup, Bu. Cukup, Bu, cukup. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah selesai. Mau istirahat, Bu. Belum. Presentasi Mau istirahat. dari kelompok pidato. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Ayo, dari kelompok pidato. Husna Itu. ya? Ya. Husna, silahkan.
Bu. Siap, saya bacakan lisan aja ya Bu. Iya. Ya. Sebentar, kemarin sudah dibagi kan kelompok pidato menganalisis kebahasaan dan kelompok ceramah menganalisis struktur ya. Oke. Ya. Saya yang kebahasaan ya Bu. Iya. Ya. Lembar kerja peserta didik kelompok Nur Husna dan teman-teman. Kaidah kebahasaan. Ada kata ganti tunggal dan kata ganti jamak. Dibaca nggak Bu kalimatnya? Boleh. Kalimatnya adalah, saya pikir kita akan dengan mudah tertinggal oleh zaman yang sedang terus berlari kencang melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada lagi kata-kata teknis. Literasi merupakan salah satu modal utama yang harus terus ditingkatkan menghadapi era revolusi 4.0 ini. Ada lagi hubungan argumentasi, sebab akibat. Kalimatnya, maka dari itu problem solving atau pemecahan masalah adalah salah satu kemampuan yang wajib dimiliki untuk menghadapinya. Kata kerja mental, kalimatnya, wawasan semacam itu justru harus menyesatkan dan tidak dapat memberikan dampak baik bagi perkembangan diri. Terakhir Bu, kata kerja persuasif. Oleh karena itu, pemahaman akan suatu wawasan dalam teks pengetahuan literasi haruslah terus ditingkatkan. Sudah Bu. Sudah Bu. Ada tanggapan dari kelompok lain itu sudah betul ya, kata kerja persuasif oleh karena itu, kemudian wawasan. Ada tanggapan mungkin yang berbeda? Sama, Bu. Sama, Norma tidak ada tanggapan? Persuasif oleh karena itu tadi ya, Bu. Yang mana Bu? Yang mana? Tapi Husna persuasifnya apa ya? Oleh karena itu, saya. Oh iya, sama. Itu Retna. Sama berarti. Nama ya? Nama kan ya Bu, Marita benar. Sebab akibat ya bukan sih? Ya, sebab akibat gimana? Sebab Oleh karena itu ya. Maka dari itu. Maka dari itu, ya betul, maka dari itu juga. Maka dari itu juga sebab akibat. Oleh karena itu juga sebab akibat, boleh, tidak ada yang salah ya, nanti bisa dilengkapi. Oke, dari kelompok satunya silahkan. Sebentar lagi sudah istirahat ini. Kelompok saya ya, Bu. Iya, Retna. Satu lagi, kemudian kita simpulkan dan istirahat. Ya, dari teks ceramah tadi untuk struktur teksnya dari pendahulu. Ya. Dari pendahuluan, isi teksnya pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun. Terus penjelasannya, bagian itu mengenalkan permasalahan utama atau tesis. Untuk yang isi, penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan. Penjelasannya, teks tersebut merupakan salah satu bagian dari argumen pembicaraan tentang menurunnya kesantunan. Untuk yang penegasan, apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan atau kasar. Untuk penjelasannya, bagian tersebut merupakan suatu kesimpulan sebagai hasil penalaran. Seperti itu Bu, hasil dari diskusi kelompok saya. Dari kelompok pidato ada tanggapan? Sebelum kita simpulkan. Ada Bu. Dari siapa ya? Ada. April. Aprilia. Oke ya, April. Untuk bagian isi. Untuk di bagian isi itu kalau menurut saya penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Misalnya kesantunan atau tata krama yang berlaku pada zaman kerajaan yang berbeda. Seperti itu, Bu. Ya, berarti nilai-nilai itu termasuk isi, penyebab utamanya tadi juga termasuk isi, bisa dilengkapi ya, digabungkan antara bisa diterima Retna masukan dari April. Iya. Bisa Bu, untuk tambahan buat kelompok saya. Ya, tambahan. Berarti saya anggap kalian sudah paham tentang struktur dan kebahasaan teks ceramah. Ya.
Kemudian kesimpulan dari kita tarik kesimpulan apa saja yang kita pelajari hari ini? Struktur teks ceramah, kebahasaan, Aidah kebahasaan teks ceramah. Teks ceramah. Iya, karena sebentar lagi sudah istirahat. Kita nanti kalian bisa buka e-learning, kalian pelajari di situ dengan materi yang sudah Bu Marita siapkan. Di situ banyak bahan-bahan materi yang bisa kalian unduh ya untuk mempersiapkan di pertemuan berikutnya, yaitu nanti kita akan belajar tentang menyunting teks ceramah ya anak-anak ya. Jangan sampai asik, seru pasti ya Bu. Jangan Ya, sampai Bu. ini absensinya jangan lupa diisi ya. Jadi kita di pertemuan selanjutnya sudah kita siapkan di e-learning. Semuanya luar biasa, semuanya bagus. Baik Bu. Terima kasih sudah mau mendengarkan Bu Marita selama 30 menit tadi ya. Ini sudah lebih. Jadi kita akhiri pelajaran kali ini. Kemudian sebelumnya ini ya, nanti Bu Marita akhiri, kalian di asinkron mengisi di ruang itu ya, di evaluasi ya, di e-learning ya anak-anak. Nanti Bu Marita cek. Ya Bu. Mengisi di e-learning. Bu, siap. Saya sama refleksi ya, mengisi refleksi. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok lagi ya Bu. Terima kasih Bu. Refleksi anak-anak. Ya Bu. Ya Bu. Ya, Bu.